Puji Tuhan, kembali kita beribadah. Kita percaya Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kita. Tuhan hadir di sini, hadiratnya sangat nyata. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah ini sudah sering kita baca, ya. Dan sepertinya gitu-gitu aja. Cerita yang cukup menarik, penampakan Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Tetapi coba tolong diperhatikan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ini ayat yang sangat penting. Kita sama-sama tahu setelah Yesus bangkit dari kematian, pertama dia menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena, ya, di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 dengan jelas sekali. Mula-mula dia menampakkan diri pada Maria Magdalena. Kenapa Maria Magdalena?
Kita tahu totalitas dari Maria Magdalena itu sangat luar biasa. Setelah itu dia menampakkan pada siapa? Kleopas dan temannya dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Di situ Yesus menampakkan diri pada mereka. Karena apa? Karena mereka itu sesibuk apapun, mereka itu selalu bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang Yesus. Jadi ini pelaku dari Mazmur 1. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Mempercakapkannya. Dan kita sama-sama tahu 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Yesus hadir di situ. Jadi yang pertama Maria Magdalena. Yang kedua Kleopas dan temannya. Baru setelah itu mereka menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24. Supaya kita ini bisa tahu ya. Lukas 24 kita sudah sama-sama tahu ya dari ayat 13 sampai ayat 35 itu. Jadi yang pertama ya, mula-mula dia menampakkan diri kepada Markus 16 ya. Mula-mula dia menampakkan diri pada Maria Magdalena. Kemudian dia menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya. Dan pada akhirnya ya, jadi ayat yang ke-14, Markus 16 ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi pertama kepada Maria Magdalena, kedua pada Kleopas dan temannya, akhirnya berbicara pada murid-muridnya. Nah, sewaktu Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Nanti kita akan buktikan, betul nggak mereka tuh nggak percaya dan degil. Karena mereka tidak percaya. Waktu Maria Magdalena berkata, mereka nggak percaya. Waktu Kleopas berbicara, mereka tidak percaya. Dan pada akhirnya menampakkan diri pada ke-11 orang itu. Ternyata dari Injil Yohanes yang kita baca tadi, ya, Yohanes 21 ayat yang ke-14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi ada 3 kali. Yang pertama menampakkan diri pada murid-muridnya tanpa Thomas. Jadi berapa orang? 10. Kemudian 8 hari kemudian menampakkan diri lagi. Kali ini ada Thomas. Berarti ada 11. Nah, yang ketiga kalinya ini berapa orang? Yohanes 21 ya, ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Berapa? 7 murid. Tapi ini semua penampakan yang 3 kali ini, baik yang 10 orang, yang 11 orang maupun yang 7 orang ini dikatakan berbicara kepada murid-muridnya. Dan Yesus tadi mencela apa? Ketidakpercayaan dan kedegilan. Apa ya mereka itu degil? Degilnya memang luar biasa. Makanya Yesus mencela.
Waktu penampakan pertama, 10 orang, Yesus menampakkan diri dan menghembuskan Roh Kudus. Wah, mereka sukacita. Kemudian berapa hari kemudian, menampakkan diri pada Thomas. Mereka tetap nggak percaya. Mereka tetap degil. Walaupun akhirnya Thomas ditantang. Ayo nih, cucukkan jarimu ke tanganku dan ke lambung. Tapi mereka tetap tidak percaya. Buktinya apa? Buktinya saat penampakan yang ketiga kalinya ini. Coba kita lihat ya. Kita ulangi lagi. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. 7 orang. Mereka itu sudah 2 kali berkumpul. Yang 10 orang dan yang 11 orang. Tapi kenyataannya yang ketiga kali mereka gimana? Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi mereka itu tidak percaya, degil, dan kembali ke pekerjaan mereka yang lama. Masih ingat sebelum Yesus mati disalib dan sebagainya, waktu pertama cari murid, Yesus menemui Petrus dan Andreas, kemudian Yohanes dan Yakobus. Mereka dikatakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Mereka balik lagi. Mereka jadi murid. Pada suatu saat, Yesus datang lagi ke Danau Galilea. Yesus akhirnya numpang perahunya Petrus, dan kemudian dia khotbah. Dan dia berkata pada Petrus, ayo Petrus, pergi menangkap ikan lagi. Semalam-malaman kami mencari tapi tidak dapat. Itu ada di dalam Lukas 5. Tapi Yesus berkata, tebarkan jalamu. Dan akhirnya mereka, yuk kita buka aja ini. Lukas pasal yang ke-5. Ya. Jadi ini yang kedua kalinya tapi sebelum Yesus mati. Lukas 5 ayat 1 mulai ayat pertama. Sudah ketemu? Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Ini kedua kalinya mereka tuh diajak. Yang pertama Yesus jalan-jalan ngajak mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka ikut Yesus. Nggak lama mereka kembali lagi menjala ikan. Kali ini Yesus datang lagi ke sana. Dan sebelum melakukan semua itu, dia minta. Dia duduk di perahunya Petrus. Dia berkhotbah untuk orang banyak. Setelah itu minta pada Petrus untuk bertolak ke tempat dalam. Dan mereka mendapat. Semalaman mereka menjala tidak dapat. Tapi setelah diperintah oleh Yesus, mereka mendapat sampai jalannya mulai
koyak. Ini sebelum Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit. Nah, setelah bangkit, ternyata mereka tetap tidak percaya. Maria Magdalena melihat, mereka tidak percaya. Kleopas dan temannya melihat, mereka tidak percaya. 10 orang dijumpai, mereka tetap tidak percaya. 11 orang bersama Thomas, mereka tetap tidak percaya. Dan ketiga kalinya, mereka tetap tidak percaya. Kali ini 7 orang. Jadi betul Yesus itu mencela ketidakpercayaan dan kedegilan mereka. Nah, di sini kita akan belajar. Bagaimana kita? Apakah kita ini juga betul seperti murid-murid itu? Apakah kita ini juga degil, tidak percaya? Ternyata kita ini sama saja dengan mereka. Tetapi ternyata Yesus itu amat sangat baik. Ya. Jadi kita sama-sama tahu tadi di Yohanes tadi yang di 21 tadi. Murid-muridnya sudah ketiga, ini udah 2 kali ditampaki oleh Yesus. Mereka tidak percaya. Yang ketiga kalinya mereka sudah tidak di ruangan, tapi di tepi pantai Danau Tiberias. Sama, Danau Galilea dan Danau Kineret sama Tiberias itu sama. Tetapi mereka ternyata mau kembali ke pekerjaan lama. Dan mereka menjala, dapat enggak? Ternyata juga tidak. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kalau saudara jadi Yesus kira-kira gimana? Melihat orang-orang yang begitu tidak percaya dan dablek. Gimana kira-kira? Jengkel enggak? Puji Tuhan ya, Yesus itu ternyata tidak jengkel. Mereka tidak percaya. Mereka degil. Mereka dicela. Mereka tetap tidak percaya. Mereka tetap kembali ke pekerjaan semula. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana baiknya Tuhan kita. Kalau Tuhan gak baik, kalau Tuhan tidak setia, kalau Yesus tidak sabar, sudah lama kita dimusnahkan. Yesus menciptakan manusia lagi bisa enggak? Bisa. Ya, jadi setelah mereka berangkat naik perahu, mereka tidak dapat apa-apa. Ayo kita lihat ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tetap tidak mengenali. Padahal sudah berulang-ulang Yesus menampakkan diri. Yesus itu tetap mendekati murid-muridnya itu. Kemudian Yesus bilang apa? Ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Baik enggak Yesus? Padahal itu sudah berulang-ulang mereka itu tidak percaya. Kembali ke pekerjaan semula. Yesus tetap sangat mengasihi mereka. Memperhatikan mereka. Jadi kalau kita boleh terapkan dalam kondisi kita sekarang ini. Orang-orang percaya termasuk kita. Seringkali tidak percaya. Tapi puji Tuhan. Yesus tetap setia. Yesus tetap sabar. Dia tetap berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka. Juga menampakkan diri kepada kita. Bahkan dia bertanya, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Apa jawab mereka? Tidak ada. Tidak ada. Semalaman mereka bekerja. Menjala tapi gak dapat apa-apa. Tidak ada guru kan begitu. Maka kata Yesus kepada mereka,
tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Mereka diingatkan kembali waktu di Lukas 5 tadi, ya, guru, semalaman kami menjala tapi nggak dapat apa-apa, tapi karena engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Mereka dapat nggak? Dapat, bahkan jalannya mulai koyak. Nah, kali ini Yesus juga begitu. Ya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, dalam kondisi seperti ini, Yohanes, seorang murid yang dikasihi, dia peka. Oh iya, ini berarti siapa yang berita ini? Tadi kan mereka nggak percaya, nggak tahu, nggak mengenali. Mereka pikir seseorang biasa. Loh, kok nanyain lauk pauk? Kemudian menanyakan tebarkan jalamu. Dan setelah ditebarkan jala, padahal semalaman mereka nggak dapat apa-apa, Yohanes baru tahu bahwa itu ternyata itu adalah Yesus. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya supaya tidak berpakaian, terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Maka kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Baik nggak Yesus itu? Padahal Yesus berulang kali dikecewakan. Sudah berapa kali kita mengecewakan Yesus? Sudah berapa kali Yesus menampakkan diri pada kita? Pernah nggak ngalami keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat? Saat kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa meminta, Tuhan memberi. Murid-murid sudah sering kali melihat mujizat. Sebelum Yesus mati, mereka melihat mujizat. Orang buta bisa melihat. Orang tuli bisa mendengar. Orang lumpuh bisa jalan. Orang mati bisa bangkit. Mujizat demi mujizat telah Tuhan berikan. Harus kita akui. Tapi kita ini tetap degil. Tetap keras kepala. Tetap tidak percaya. Bahkan kalau sudah susah, kita punya kecenderungan untuk kembali ke kehidupan lama. Dulu kita penjala ikan seperti Petrus, diubah menjadi penjala manusia. Mereka melihat keajaiban, mereka tetap kembali. Nah, di sini kita melihat, kita bisa bersyukur enggak atas kesetiaan Yesus? Bersyukur enggak atas kesabaran Yesus? Bahkan Petrus dan teman-temannya 7 orang di pantai danau Genesaret atau danau Tiberias atau danau Galilea. Bagaimana mereka itu kembali. Jadi ingat ya, mereka kembali ke tempat kejadian lama itu setelah mereka berulang-ulang mendapatkan mujizat. Mendapatkan penampakan diri. Termasuk Yesus masuk di ruangan. Saat bersama Thomas dan saat tidak. Tapi Yesus tetap memperhatikan kita. Bahkan kata-kata apa yang pertama kali Yesus katakan waktu mereka menjalan tidak dapat. "Anak-anakku, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Yesus itu ternyata mengerti ya kebutuhan kita ya. Murid-murid udah makan belum itu? Belum. Semalaman menjala, lapar enggak? Apa yang Yesus tanyakan? Kebutuhan mereka
yang sangat mendasar. Adakah kamu punya lauk pauk? Waktu mereka bilang, tidak Tuhan. Tuhan tidak, aku tidak punya, aku belum makan, gak punya lauk. Kami menjala semalaman gak dapat. Yesus gimana? Syukur, kamu gak percaya begitu? Ternyata tidak. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Mereka mentaati, walaupun itu hal yang tidak mustahil. Sudah semalaman mereka putar-putar, tidak mendapat apa-apa. Sekali ini disuruh menebarkan lagi. Paling juga nggak dapat. Tapi mereka tetap melakukan. Mari kita belajar melakukan apa yang diperintahkan Yesus, walaupun tampaknya mustahil. Seperti apapun kondisi dunia seperti sekarang ini. Cari uang susah, pekerjaan susah, segala-galanya susah. Tapi saat Yesus memerintahkan, lakukan, pasti akan dapat. Ya. Nah, setelah akhirnya murid-murid taat, mereka menebarkannya jalannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Di sini kita melihat yang namanya ikan itu udah ada di bawah kuasa Yesus. Semalaman mereka menjala, ikannya di mana? Emangnya nggak ada ikan di sana? Mereka tidak dapat. Begitu Yesus memerintahkan, mereka dapat sangat banyak. Bahkan setelah akhirnya bagian yang terakhir ya ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Udah bukan ikan kecil-kecil lagi tapi ikan besar. Bahkan jumlahnya 153 ekor banyaknya. Artinya apa? Apa bedanya dengan yang waktu di Lukas kemarin? Sebelumnya? Jalannya koyak, ikannya banyak, tapi tidak terhitung, tidak ada kepastian. Di sini jelas sekali ikannya besar-besar, jumlahnya 153 dan jala itu tidak koyak. Kenapa? Yang dulu jalannya koyak, yang kali ini enggak, kenapa? Memangnya jalannya baru. Gimana, Seth? Puji Tuhan. Ya, betul. Tuhan Yesus sudah punya tubuh kemuliaan. Murid-muridnya yang dablek ya. Murid-muridnya yang ngeyel ya. Nah, yang pasti kalau kita minta sesuatu dan sesuatu itu, coba kalau kita minta diberkati Tuhan, Tuhan berkati aku. Kita mintanya seberapa? Kalau kita minta berkat Tuhan, mintanya berapa? Sebanyak-banyaknya. Dan pada akhirnya di sini Yesus memberikan tepat, pasti, pas 153 ekor. Dan ikannya besar-besar. Dan jalannya tidak koyak. Ada satu kepastian di dalam Yesus. Sedegil apapun kita, sekeras kepala apapun kita, tidak percaya kepada Yesus. Walaupun Yesus berulang kali memberikan berkat-berkatnya. Mari, mulai saat ini kita belajar. Untuk belajar percaya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan apa yang tidak pernah timbul di hati. Tetap percaya. Karena itu sudah disediakan oleh Yesus. Untuk kita yang mengasihi Dia. Saat kita mengasihi Dia. Seperti apapun kondisi kita. Gak punya apa-apapun. Yesus akan bertanya. Kamu punya lauk enggak? Kamu punya duit enggak? Kamu punya ini enggak? Punya itu enggak? Yesus tahu persis kebutuhan kita. Dan saat kita percaya. Tuhan, aku sekarang gak punya ini. Tapi aku percaya kepadamu. Yesus akan menyuruh kita menebarkan jala. Dan kita pasti akan dapat. Bukan sekedar banyak. Tetapi jumlah yang pasti. Karena hanya ada kepastian di dalam Yesus. Di dunia ini apa sih yang pasti? Gak ada. Kepastian hanya ada di dalam Yesus.
Jumlah yang pasti dan berkualitas bagus. 153 ekor ikan besar-besar. Dan Yesus yang begitu kasih kepada kita. Jadi pelajaran apa yang kita peroleh dari kondisi seperti ini? Kalau kita membaca firman Tuhan dengan teliti, luar biasa, saudara. Ya, kita sudah sering baca ayat ini ya, pasal ini ya. Sadar nggak? Kalau ternyata ini kedegilan kita juga. Sudah berulang-ulang selalu ingin kembali ke masa lalu, ke pekerjaan-pekerjaan lama. Tapi puji Tuhan, hari ini kita memperoleh satu kepastian bahwa Yesus, di dalam Yesus itu ada kepastian berkat. Walaupun semalaman kita menjala tidak dapat, tapi saat Yesus memerintahkan, kita akan dapat jumlah yang pasti, jumlah yang besar, jumlah yang luar biasa. Karena kasih dan kesetiaan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk di dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang sama-sama kami baca pada saat ini. Bapak di sorga, kamilah murid-murid itu. Kamilah yang telah berulang kali mendapatkan pertolongan daripadamu. Sepanjang hidup kami, Engkau menyertai kami. Engkau mengarahkan kami. Engkau memberikan kami petunjuk-petunjuk. Berulang kali kami memperoleh apa yang kami perlukan. Namun ampuni Tuhan, kalau kami seringkali tidak percaya. Saat kami menghadapi kesulitan, kembali kami bersungut-sungut. Kami ingin kembali ke dunia lama. Bapa, ampunilah kami. Terima kasih atas setiap kebenaran firman-Mu. Sekarang Tuhan, kami telah mendengar celaan-Mu. Engkau telah mencela kami, ketidakpercayaan dan kedegilan kami. Dan kami mau meresponinya dengan baik dan benar. Mulai saat ini Tuhan, kami mau berpegang pada firman-Mu. Seperti apapun kondisi dunia sekarang ini Tuhan. Sesulit apapun Tuhan, kami percaya Engkau ada, Engkau berkuasa. Ikan di danau Galilea di bawah kuasa-Mu. Emas dan permata semua milik-Mu. Seluruh alam semesta ini ada di bawah kuasa-Mu. Engkau berkuasa memberikannya kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Apapun persoalan di dunia ini, persoalan keuangan, persoalan sakit penyakit, persoalan rumah tangga, apapun persoalan yang ada dalam dunia ini, semua di bawah kuasa-Mu. Kalau Engkau mau, Engkau berkuasa untuk menyelesaikannya. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengambil sesuatu pelajaran dari firman pada saat ini. Dari kisah penampakan-Mu yang ketiga kali pada murid-murid di Danau Tiberias. Ampunilah kami Tuhan, atas ketidakpercayaan dan kedegilan kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk mau menerima Roh Kudus, supaya Roh Kudus tinggal di dalam kami, mengingatkan kami, mengajar kepada kami, menginsafkan kami, menuntun kami pada seluruh kebenaran, memunculkan buah-buah roh, dan memberikan karunia-karunia roh. Dengan semuanya itu, tolonglah kami untuk percaya walaupun tidak melihat. Dan kami mau belajar taat kepadamu. Terima kasih Bapak di sorga. Kami mau terus menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dengan satu keyakinan bahwa Engkau berjanji untuk menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap memasuki
menjalankan semua tugas kewajiban kami di dunia ini sambil menunjukkan kepada dunia kesaksian kami tentang Engkau. Kerinduan kami, Bapa, semua umat manusia di muka bumi ini percaya dan mengakui, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah semua lutut bertelut menyembah-Mu. Terima kasih, Bapak di sorga, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, menyaksikan kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan ini, kami mohon Engkau memperlengkapi kami dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kami mohon berkat-Mu, sebab tanpa berkat-Mu, kami semua tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar. Berkati kami, Bapa. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapa yang kekal. Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bapa yang tinggal jauh di tempat yang kudus dan tinggi. Namun ternyata Bapa itu juga tinggal di hati yang remuk dan tempat yang rendah hati. Berkat Bapa begitu nyata di dalam Yesus. Senyata Yesus jadi manusia, senyata itulah berkat-berkatnya ada pada kami. Dan oleh kuasa pertolongan dari Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami akan menyelesaikan tugas kewajiban kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.